Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup lembaga keuangan. Asal mula kegiatan perbankan dimulai di daratan Eropa, kemudian berkembang ke Asia Barat, kemudian Afrika dan Amerika. Sejarah ini dimulai dengan adanya jasa penukaran uang, sehingga arti bank lebih dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Kegiatan perbankan pun berkembang menjadi tempat penitipan yang kemudian dengan kegiatan peminjaman akhirnya semakin beragam, bahkan mendominasi perkembangan perekonomian dan bisnis suatu negara. Adapun jenis-jenis bank, yang pertama ada bank yang dilihat dari fungsinya menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ada dua, bank umum dan bank pemkreditan rakyat. Yang pertama, bank umum atau yang disebut dengan komersial bank. Bank ini melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah bank pemkreditan rakyat. Bank pemkreditan rakyat ini melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada jenis-jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikan. Satu, bank milik pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang kedua ada bank milik swasta nasional. Bank ini dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya pun untuk swasta. Misalnya ada Bank Sinarmas, Bank Mega dan lain-lain. Yang ketiga ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya ada Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat ada bank milik asing. Bank milik asing ini merupakan cabang dari bank luar negeri, misalnya Citibank, Standard Chartered Bank. Yang kelima ada bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional, misalnya Simiaga dan lain-lain. Lembaga keuangan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan, baik berupa bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan memiliki fungsi dan peran yang penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama ada fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan secara umum adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana atau rumah tangga dengan pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Secara lebih rinci, fungsi lembaga keuangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada fungsi intermediasi keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Yang kedua ada fungsi sistem pembayaran. Lembaga keuangan berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar sistem pembayaran. Lembaga keuangan menyediakan alat pembayaran seperti uang tunai, cek, dan kredit. Lembaga keuangan juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya seperti transfer uang, clearing, dan inkaso. Yang ketiga ada fungsi jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya seperti jasa asuransi, jasa leasing, jasa modal ventura, dan jasa penjaminan. Jasa-jasa keuangan tersebut dapat membantu masyarakat dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Yang selanjutnya ada peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi alokasi dana. Lembaga keuangan berperan dalam meningkatkan efisiensi alokasi dana, dan lembaga keuangan juga menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas perekonomian. Selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan pun menyediakan kredit kepada perusahaan untuk membiayai investasi-investasi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada menjaga stabilitas perekonomian. Lembaga keuangan berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Lembaga keuangan pun berperan sebagai regulator dan pengawas sistem keuangan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ruang lingkup lembaga. Kelebihan ruang lingkup lembaga ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan dapat menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana
atau yang disebut dengan surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut dengan defisit. Hal ini dapat mendorong investasi dan konsumsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada menciptakan lapangan kerja. Lembaga keuangan juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Lembaga keuangan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seperti tenaga pemasaran, tenaga administrasi, tenaga IT, dan tenaga profesional lainnya. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang terjangkau dan bermanfaat. Produk dan jasa keuangan tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan untuk berkonsumsi, berinvestasi, dan menabung. Dan ada pun kekurangan ruang lingkup lembaga keuangan. Kesimpulannya yaitu ruang lingkup lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dan lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank pengkreditan rakyat, dan bank syariah. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang tidak melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan bukan bank meliputi perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan penjaminan. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank memiliki peran yang berbeda-beda dalam perekonomian. Lembaga keuangan bank berperan dalam penyediaan alat pembayaran, intermediasi keuangan, dan jasa keuangan lainnya. Dan sedangkan lembaga keuangan bukan bank berperan dalam penyediaan jasa keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan modal, ventura, dan penjaminan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dan jenis bank. Definisi perkembangan dan jenis bank yaitu perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan sehingga menyebabkan kondisi perbankan seperti kondisi perbankan sebelum deregulasi yang dimana bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk mobilitasi dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Setelah itu terjadi kondisi perbankan sesudah diregulasi, di mana terjadi secara bersamaan tingkat inflasi sangat tinggi dan kondisi makroekonomi secara umum tidak bagus. Selanjutnya terdapat kondisi perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir pada tahun 1990-an yang telah banyak menyebabkan perubahan kondisi perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan saat sekarang sudah ada berbagai kemajuan dan rencana di bidang perbankan Indonesia seperti selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau yang disebut dengan API. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah untuk membentuk atau menyusun pengawasan perbankan, pembentukan lembaga simpan pinjam, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, jenis bank menurut kegiatan usaha itu ada dua, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau yang disebut dengan BPR. Yang kedua ada jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank antara lain sebagai berikut. Satu, ada bank umum. Yang kedua ada bank pengkreditan rakyat. Yang ketiga, jenis bank menurut target pasar. Yang pertama ada retail bank, yang kedua corporate bank, yang ketiga ada retail corporate bank. Yang keempat ada jenis bank menurut fungsi. Yang satu ada bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank pembangunan desa. Yang keempat ada jenis bank menurut fungsi. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank desa, dan yang terakhir adalah BPR. Yang kelima jenis bank menurut status kepemilikan. Yang pertama ada bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank swastasi, bank pembangunan daerah, dan yang terakhir bank campuran. Yang keenam ada jenis bank menurut kegiatan operasional. Yang pertama ada bank devisa dan bank devisa. Yang selanjutnya ada fungsi dan peranan. Fungsi dan peran bank dalam pembangunan dan diverifikasi. Fungsi itu yang pertama ada intermediasi keuangan. Bank bertindak sebagai jembatan, menyalurkan dana dari penabung yang mempunyai surplus, kemudian peminjam yang membutuhkan modal untuk investasi. Kewirausahaan atau pengeluaran sehari-hari. Hal ini memfasilitasi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Sistem pembayaran
Bank memungkinkan transaksi lancar dan aman melalui berbagai saluran seperti setoran tunai, penarikan, transfer online, cek, dan kartu kredit. Hal ini mendorong pertukaran bank dan jasa-jasa yang efisien, meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada manajemen risiko. Bank menilai dan mengelola risiko keuangan seperti kelayakan kredit, non-pembayaran, dan volatilitas pasar. Hal ini melindungi penabung dan peminjam, membangun kepercayaan pada sistem keuangan. Manajemen kekayaan. Bank menawarkan produk dan layanan seperti nasihat investasi, reksadana, dan asuransi untuk membantu individu mengelola keuangan dan meningkatkan kekayaan mereka. Hal ini mendorong inklusi keuangan dan keamanan bagi generasi mendatang. Pembangunan ekonomi. Bank memainkan peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dengan memberikan pinjaman kepada sektor-sektor penting seperti infrastruktur pertanian dan usaha kecil. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran dalam pembangunan. Yang pertama ada mempromosikan investasi. Bank memberikan pinjaman dan alat keuangan lainnya bagi dunia usaha untuk berinvestasi dalam memperluas operasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada memobilisasi tabungan. Bank menawarkan pilihan tabungan yang aman dan menarik, mendorong masyarakat untuk menabung sehingga menambah modal yang tersedia untuk pinjaman dan investasi. Selanjutnya ada manfaat atau risiko. Manfaat Perkembangan bank memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan negara. Manfaat-manfaat tersebut antara lain, yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana masyarakat. Bank berperan sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana masyarakat. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank berperan dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha. Kredit ini dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan perkembangan dan jenis bank. Kelebihan perkembangan bank. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana. Bank ini menjadi jembatan antara pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkannya. Ini mendorong ekonomi berjalan lebih efisien dan dana dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua ada pendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kredit, bank memungkinkan pelaku usaha mengembangkan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Kemajuan teknologi perbankan atau yang disebut dengan mobile banking, online banking, meningkatkan akses finansial, mendorong inklusi finansial, dan mendukung perkembangan infrastruktur digital. Yang keempat ada diversifikasi produk dan layanan. Bank tersebut berkembang menawarkan berbagai produk keuangan seperti asuransi, investasi, dan wealth management yang semakin memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Selanjutnya ada penciptaan lapangan kerja. Industri perkembangan menyerapkan banyak tenaga pekerja. Bank digital terutama membuka peluang bagi pekerja terampil di bidang teknologi keuangan. Kekurangan perkembangan bank. Yang pertama ada risiko kredit dan likuiditas. Bank rentan terhadap gagal bayar kredit dan kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban keuangan yang merugikan bank dan nasabah. Yang kedua ada kesenjangan finansial. Bank belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Inklusi finansial masih menjadi tantangan di daerah terpencil dan bagi kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga ada potensi penyalahgunaan kredit. Kredit yang tidak produktif berisiko menimbulkan gelembung keuangan dan krisis ekonomi. Selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Kemajuan teknologi ini perbankan juga meningkatkan risiko keamanan siber dan penipuan keuangan. Dan selanjutnya ada dominasi bank besar. Bank besar bisa memonopoli pasar dan menyulitkan bank kecil bersaing, mengurangi kedaulatan ekonomi nasional. Dan selanjutnya kesimpulan. Perkembangan bank memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan negara. Namun perkembangan bank juga memiliki beberapa risiko yang perlu diwaspadai.
Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang baik untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut. Perkembangan bank membawa banyak manfaat, tapi juga risiko. Kita perlu mendorong inovasi keuangan yang bertanggung jawab, inklusif, dan aman untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisirkan risiko. Memilih jenis bank yang tepat juga penting sesuai kebutuhan dan profil keuangan kita. Di sini saya akan menjelaskan kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank. Pengertian dari kesehatan bank yaitu kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Pengertian dari sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sumber dana bank ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana modal sendiri, dan modal sendiri ini maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Dan yang kedua ada sumber yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Selanjutnya ada fungsi dan peranan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank merupakan segala usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Fungsi sumber dana bank adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Sumber dana bank digunakan untuk membiayai kegiatan usaha bank seperti kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan pemberian jasa-jasa perbankan lainnya. Yang kedua ada sebagai modal kerja. Sumber-sumber dana bank juga digunakan sebagai modal kerja bank. Modal kerja ini adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank sehari-hari, seperti biaya gaji pegawai, biaya operasional kantor, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga ada sebagai sumber pendapatan. Sumber dana bank juga digunakan sebagai sumber pendapatan bank. Pendapatan bank ini diperoleh dari berbagai kegiatan seperti bunga kredit, fee jasa, dan keuntungan dari transaksi jual beli valuta asing. Peran sumber-sumber dana bank adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada sebagai perantara keuangan. Bank berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana atau yang disebut dengan surplus unit atau dengan pihak yang kekurangan dana, defisit unit. Bank menghimpun dana dari pihak surplus unit, kemudian menyalurkannya kepada pihak defisit unit. Yang kedua ada sebagai lembaga stabilisasi keuangan. Bank berperan sebagai lembaga stabilisasi keuangan dengan memberikan berbagai jasa perbankan seperti jasa simpanan, jasa pinjaman, dan jasa penyelesaian transaksi. Yang keempat ada sebagai pergerakan ekonomian. Bank berperan sebagai penggerak perekonomian dengan menyalurkan kredit kepada berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Dan berdasarkan sumbernya, sumber-sumber dana bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada dana pihak ketiga. Dan dana pihak ketiga ini merupakan dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Dan pihak ketiga merupakan sumber dana utama bank. Dan pihak ketiga pun terdiri dari yang pertama ada tabungan deposito giro. Yang kedua ada dana sendiri. Dana sendiri ini merupakan dana yang berasal dari bank sendiri, baik dari modal disetor maupun laba yang ditahan. Dana sendiri ini merupakan sumber dana yang tidak terlalu penting bagi bank. Dana sendiri terdiri dari modal disetor, laba ditahan. Ada manfaat atau resiko. Manfaat sumber-sumber dana bank dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat bagi bank dan manfaat bagi nasabah. Manfaat sumber-sumber dana bank bagi bank itu ada yang pertama ada sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit, membeli surat berharga, dan membiayai kegiatan operasional bank lainnya.
Yang kedua ada sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari kredit yang diberikan kepada nasabah dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas simpanan mereka. Yang ketiga ada sebagai alat untuk meningkatkan likuiditas bank. Kesimpulan dari sumber dana bank yaitu sumber dana bank adalah uang yang digunakan oleh bank untuk menjalankan bisnisnya seperti peminjam uang, membeli surat berharga, dan membiayai kegiatan operasional lainnya. Sumber-sumber dana bank dapat dikenal dalam kelompok menjadi 3, yaitu yang pertama uang dari nasabah. Uang dari nasabah ini adalah sumber dana bank yang paling murah, stabil, dan fleksibel. Namun, bank harus selalu memastikan bahwa nasabah tidak akan menarik uangnya secara tiba-tiba. Nah, utang dari bank lain dapat diperoleh dalam jumlah besar dalam waktu singkat, namun merupakan sumber dana yang paling mahal dan tidak stabil. Yang selanjutnya ada utang dari pasar modal. Utang dari pasar modal ini dapat diperoleh dalam jumlah besar dalam waktu singkat, namun merupakan sumber dana yang paling mahal dan tidak stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup di satu bank saja. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain: yang pertama biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, biaya lainnya. Jenis-jenis bank ini yang pertama ada kiriman uang, layanan untuk mengirim uang antar rekening atau ke lokasi tertentu. Yang kedua clearing. Clearing ini proses penyelesaian pembayaran antar bank untuk transaksi keuangan. Yang ketiga ada inkado. Inkado pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk mengambil atau membayar sejumlah uang. Yang keempat ada safe, deposit box, kotak penyimpanan aman di bank untuk barang berharga atau dokumen. Yang kelima bank card. Kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk transaksi elektronik atau penarikan uang. Yang keenam ada banknotes, uang kertas yang dikeluarkan oleh bank pusat. Yang ketujuh ada traveler, cek berharga yang dapat diuangkan di bank atau lembaga keuangan digunakan saat bepergian. Yang kedelapan ada letter of credit. Letter of credit ini dokumen yang menjamin pembayaran kepada pihak ketiga atas nama klien. Yang kesembilan ada bank garansi dan referensi bank. Penjaminan atau referensi yang diberikan oleh bank untuk mendukung transaksi atau kredibilitas. Dan selanjutnya ada jasa di pasar modal, pelayanan seperti perdagangan saham, manajemen investasi, dan lainnya. Yang ke-11 menerima setoran. Menerima setoran ini yaitu menerima simpanan uang atau instrumen keuangan dari nasabah. Selanjutnya manfaat jasa bank yang melibatkan berbagai layanan yang dapat memberikan manfaat kepada nasabah. Beberapa manfaatnya meliputi yang pertama simpanan aman. Bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang dan berbagai aset. Simpanan tersebut dijamin keamanannya hingga batas tertentu oleh lembaga penjamin. Yang kedua pinjaman. Bank memberikan pinjaman untuk keperluan seperti membeli rumah, kendaraan, atau pendidikan, yaitu membantu individu dan bisnis memenuhi kebutuhan finansial mereka. Yang ketiga investasi. Bank menyediakan produk investasi seperti deposito, obligasi, dan reksadana, membantu nasabah mengembangkan kekayaan mereka. Yang keempat ada transaksi dan pembayaran. Melalui layanan perbankan elektronik, nasabah dapat melakukan transaksi dan pembayaran dengan mudah, baik secara daring maupun melalui mesin ATM. Yang kelima ada kartu kredit dan debit. Bank mengeluarkan kartu kredit dan debit yang memudahkan pembayaran dan transaksi tanpa uang tunai di berbagai tempat. Yang keenam ada jasa perdagangan internasional. Bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional, bank menyediakan layanan untuk memfasilitasi transaksi lintas negara. Yang ketujuh ada asuransi. Beberapa bank juga menawarkan produk asuransi termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi properti. Untuk memberikan perlindungan tambahan, yang ke-8 ada jasa konsultasi keuangan. Bank menyediakan konsultasi keuangan dan manajemen keuangan untuk membantu nasabah mengelola keuangan mereka lebih baik. Yang ke-9 layanan pensiun. Beberapa bank menyediakan produk dan layanan untuk membantu nasabah merencanakan masa pensiun mereka dengan menabung atau berinvestasi. Yang ke-10 ada pembayaran gaji dan transfer.
Bank memfasilitasi pembayaran gaji dan transfer uang antar rekening, baik lokal maupun internasional. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jasa-jasa bank, yaitu kelebihan jasa-jasa bank melibatkan kemudahan akses ke layanan keuangan, diversifikasi produk, dan keamanan transaksi. Namun kekurangannya meliputi biaya yang mungkin tinggi dan adanya proses administratif yang kompleks. Setiap bank memiliki karakteristik unik, jadi lebih spesifiknya akan tergantung pada bank tertentu yang Anda pertimbangkan. Pertama, ada perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Selanjutnya ada jenis-jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri atau menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Yang ketiga, dana pensiun lembaga keuntungan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Fungsi perusahaan dana pensiun bagi perusahaan: 1. Memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Bagi karyawan, yang pertama, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja bisa terus dipertahankan. Dan jika penerima dana ini meninggal, maka yang masih Jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Dan bagi penyelenggara program, 1. Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan kepada investasi. Kedua, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Dan selanjutnya, manfaat dana pensiun. 1. Ketentuan hidup lebih baik. Dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang lebih layak dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. 2. Memenuhi impian. Dengan dana pensiun yang mencukupi, seorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. 3. Mengurangi beban keluarga. Dana pensiun yang mencukup dan mengurangi beban finansial bagi keluarga dalam merawat anggota keluarga sudah pensiun. Yang keempat, ada mendorong pensiun dini. Jika seseorang memiliki dana pensiun yang mencukupi, mereka bisa memilih untuk pensiun lebih awal dan menikmati hidup tanpa perlu bekerja lagi. Risiko perusahaan dana pensiun. Risiko defisit. Salah satu risiko yang dapat terjadi yakni defisit atau terjadinya selisih antara aset dana pensiun dengan kewajiban likuiditas berdasarkan aktuaria. Defisit dapat terjadi karena adanya kenaikan gaji yang terkait dengan penghasilan dana pensiun. Defisit juga terjadi dalam penyelenggaraan dana pensiun. Risiko mencairkan dana pensiun terlalu dini, biaya hidup di masa tua bisa kurang tercukupi. Proses investasi bisa menjadi semakin berat. Tabungan untuk keluarga jadi makin berkurang. Kesimpulannya, perusahaan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada pesertanya, sehingga dapat mempertahankan tingkat hidup yang layak setelah pensiun. Di Indonesia, perusahaan dana pensiun diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan dana dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang didirikan oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat kepada pekerjanya. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang didirikan oleh lembaga keuangan untuk memberikan manfaat pensiun kepada masyarakat umum. Perusahaan dana pensiun memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pekerja. Dengan adanya program pensiun, para pekerja dapat memiliki jaminan hari tua yang lebih baik.
Yang ketujuh ada kartu kredit. Pengertian kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola atau acquirer yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan, baik melalui pelunasan sekaligus charge card atau dengan angsuran. Adapun jenis-jenis kartu kredit. Yang pertama ada kartu kredit standar, kartu kredit konvensional dengan batas kredit tertentu. Yang kedua kartu kredit tunai kembali, memberikan pengguna sebagai dari jumlah pembelian sebagai uang tunai kembali. Yang ketiga kartu kredit travel, dirancang khusus untuk pelancong dengan manfaat seperti asuransi perjalanan dan akses ke lounge bandara. Yang keempat kartu kredit pemula, diperuntukkan bagi mereka yang baru mendapatkan kartu kredit seringkali dengan batas kredit lebih rendah. Yang kelima kartu kredit bisnis, untuk kebutuhan bisnis dengan fitur seperti pelaporan pengeluaran bisnis. Dan berikut beberapa manfaat kartu kredit meliputi: 1. Kemudahan bertransaksi. Kartu kredit memungkinkan Anda melakukan pembelian secara online maupun offline dengan mudah tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, batas kredit fleksibel. Dengan batas kredit, Anda dapat melakukan pembelian melebihi saldo tabungan Anda sementara, asalkan dapat membayar tagihan sesuai batas waktu yang ditentukan. 3. Program hadiah dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program hadiah, diskon atau cashback untuk setiap transaksi, memberikan nilai tambah bagi pemegang kartu. Nah, risiko kartu kredit melibatkan beberapa faktor, termasuk 1. Utang berlebihan. Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan akumulasi utang yang sulit untuk dilunasi, terutama jika hanya membayar pembayaran minimum. Yang kedua, bunga tinggi. Kartu kredit seringkali memiliki suku bunga yang tinggi yang dapat mengakibatkan pembayaran bunga besar jika saldo tidak dibayar penuh setiap bulan. Yang ketiga, denda keterlambatan. Keterlambatan pembayaran dapat menghasilkan denda dan biaya tambahan, meningkatkan beban finansial pengguna. Yang keempat, identitas tercuri. Yang keempat, identitas tercuri. Adanya risiko keamanan seperti pencurian identitas atau penggunaan kartu kredit secara tidak sah yang dapat merugikan pemegang kartu. Yang kelima, godaan belanja berlebihan. Kemudian pembayaran dengan kartu kredit dapat menciptakan godaan untuk belanja lebih dari yang dapat diakomodasi oleh anggaran pribadi. Yang itu kelebihan kartu kredit. Yang pertama, kemudahan pembayaran kartu kredit memungkinkan pembayaran tanpa tunai di berbagai tempat online dan internasional. 2. Perlindungan konsumen. Sejumlah kartu kredit menawarkan perlindungan terhadap fraud, retur barang, dan asuransi perjalanan. Yang ketiga, reward dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program reward, diskon, atau cashback yang dapat memberikan keuntungan finansial tambahan. Yang keempat, cicilan tanpa bunga. Beberapa kartu kredit memberikan opsi untuk membayar dalam bentuk cicilan tanpa bunga untuk beberapa pembelian. Kelemahan kartu kredit yaitu risiko hutang berbunga tinggi. Pengguna yang tidak bijak dapat menyebabkan akumulasi hutang dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, biaya tahunan. Beberapa kartu memerlukan pembayaran biaya tahunan yang menjadi beban tambahan. Yang ketiga, ketergantungan. Penggunaan kartu kredit yang berlebihan dapat menciptakan ketergantungan dan kesulitan finansial. Yang keempat, risiko keamanan. Terdapat risiko keamanan terkait dengan potensi pencurian identitas atau penipuan kartu kredit. Kesimpulannya, kartu kredit adalah alat pembayaran yang memungkinkan pemegangnya melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan kartu kredit perlu bijaksana untuk menghindari utang yang berlebihan. Pemahaman tentang suku bunga, limit kredit, dan kedisiplinan dalam pembayaran tagihan sangat penting dalam manajemen kartu kredit. Yang kedelapan ada koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi simpan pinjam atau yang disebut dengan KSP adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia selain koperasi konsumen dan koperasi produsen. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasian adalah koperasi yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Tujuan pendirian koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Koperasi simpan pinjam juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pemberian peminjaman modal usaha. Jenis-jenis koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, berdasarkan wilayah kerjanya. Koperasi simpan pinjam lokal. Koperasi simpan pinjam yang kegiatannya usahanya hanya di wilayah tertentu seperti kecamatan atau kabupaten. Koperasi simpan pinjam regional. Koperasi simpan pinjam yang kegiatan usahanya mencakup beberapa wilayah seperti provinsi atau pulau.